بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Kita bukan dari awal ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjut ke cerita yang ke-9. Balasan bagi orang yang amanah dan jujur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki dari Bani Israel yang meminta orang Bani Israel lainnya agar memberi hutang sebesar 1.000 dinar. Udah belum? Iya, seru ini yang tapi kita minggu lalu udah bahas belum ya? Terakhir tuh kita Nabi Yusya ya. Iya, yang perang itu. Yang matahari ditahan. Jadi kalau nggak salah yang perahu itu. Iya. Lalu orang yang menghutanginya sambil berkata, "Datangkanlah beberapa saksi agar mereka menyaksikan hutangmu ini." Ia menjawab, "Cukuplah Allah sebagai saksi bagiku." Orang itu berkata, "Datangkanlah seseorang yang menjaminmu." Ia menjawab, "Cukuplah Allah yang menjaminku." Orang yang akan menghutangi pun lalu berkata, "Engkau benar." Maka uang itu diberikan kepadanya untuk dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Setelah lama orang yang berhutang itu pun berlayar untuk suatu keperluannya. Lalu ia mencari kapal yang bisa mengantarnya karena hutangnya telah jatuh tempo, tapi ia tidak mendapatkan kapal tersebut. Maka ia pun kemudian mengambil sebilah kayu yang kemudian ia lubangi, dan dimasukkannya uang 1.000 dinar di dalamnya beserta surat kepada pemiliknya. Lalu ia meratakan kembali kayu tersebut dan memperbaiki letaknya. Selanjutnya ia pergi ke laut seraya berkata, "Ya Allah, sungguh Engkau telah mengetahui bahwa aku meminjam uang kepada si fulan sebanyak 1.000 dinar. Ia meminta kepadaku seorang penjamin, maka aku katakan waktu itu, cukuplah Allah sebagai penjamin. Dan ia memintaku seorang saksi, maka aku katakan juga cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian ia pun rela dengan uang yang aku pinjam itu. Sungguh aku telah berusaha keras mencari kapal untuk mengirimkan kepadanya uang yang telah aku pinjam karena telah tiba bagiku waktu untuk mengembalikannya. Tetapi aku tidak mendapatkan kapal itu. Karena itu aku titipkan uang ini kepadamu." Lalu ia melemparkannya ke laut dan pulang. Sementara itu orang yang memberi hutang itu keluar mencari kapal yang datang ke negerinya. Ia pun keluar rumah untuk melihat-lihat barangkali ada kapal yang membawa titipan uang untuknya. Tetapi tiba-tiba ia menemukan sepotong kayu. Ia lalu mengambilnya untuk keperluan kayu bakar istrinya. Namun ketika ia membelah kayu tersebut, ia mendapatkan uang berikut sepucuk surat. Selang beberapa waktu datanglah orang yang berhutang itu sambil membawa uang 1.000 dinar seraya berkata, "Demi Allah, aku terus berusaha untuk mendapatkan kapal agar bisa sampai kepadamu untuk mengantarkan uangmu. Tetapi aku sama sekali tidak mendapatkan kapal sebelumnya kecuali yang aku tumpangi ini." Orang yang menghutangi berkata, "Bukankah engkau telah mengirimkan uang itu melalui sesuatu?" Ia menjawab, "Memang aku telah memberitahukan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan kapal sebelum yang aku tumpangi sekarang ini." Orang yang menghutanginya berkata, "Sesungguhnya Allah telah menunaikan apa yang engkau kirimkan kepadaku melalui kayu tersebut. Karena itu bawalah uang 1.000 dinarmu kembali dengan keberuntungan." Masya Allah ya. Cukuplah Allah sebagai saksi dan jaminan. Pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, diperbolehkan menentukan batasan membayar hutang dan kewajiban melunasinya pada waktunya. Yang kedua, anjuran untuk senantiasa menyerahkan diri dan bertawakal kepada Allah dalam segala urusan dan kondisi. Yang ketiga, anjuran untuk berdagang, dan bahwasannya transaksi jual beli ini sudah dikenal sejak dahulu. Diperbolehkan meminjam uang atau berhutang untuk modal dagang jika memang ia yakin dapat membayar hutangnya. Yang keempat, dibolehkan menceritakan kisah-kisah yang terjadi pada Bani Israel dengan maksud untuk mengambil pelajaran, nasihat, dan dijadikan teladan. Yang kelima, diperbolehkan melakukan transaksi di laut dan berlayar dengan kapal. Yang keenam, anjuran untuk berakhlak baik seperti jujur, amanah, menepati janji, merasa takut kepada Allah, dan merasa senantiasa berada dalam pengawasannya. Yang ketujuh, anjuran untuk mencatat hutang.
Kemudian anjuran untuk mendatangkan saksi dan meminta jaminan dalam hutang. Yang 9, anjuran untuk menghimpun modal dagang dari berbagai arah sekalipun sedikit jumlahnya. Yang terakhir, penetapan karomah para wali, sebagaimana papan kayu yang berisi uang emas dapat mengapung di laut dan menuju suatu negeri sehingga diambil oleh orang yang menghutanginya dan tidak jatuh ke tangan orang lain. Ini merupakan peristiwa luar biasa yang terjadi tidak secara kebetulan. Lanjut. Terakhir ya. Udah pada makan semua belum? Udah pada makan? Belum. Ada yang belum. Lapar nggak? Biasa aja. Sekarang jam 20.23. Ya 7 menit lagi. Insyaallah kita selesai 8:30. Kita lanjut. Lumayan panjang, nggak apa-apa. Ceritakanlah nikmat Tuhanmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel yang terkena penyakit belang, botak dan buta. Ini udah pernah dengar belum? Pernah ya. Ini ada di hadis kitab tauhid. Antum belajar kitab tauhid kan? Iya. Ya, ini ada. Allah bermaksud untuk menguji mereka. Maka Allah mengutus malaikat kepada mereka. Malaikat itu datang kepada si belang dan bertanya, apakah ada sesuatu yang paling engkau inginkan? Si belang menjawab, saya menginginkan warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus juga, karena orang-orang telah jijik terhadapku. Maka malaikat itu lantas mengusap si belang dan seketika itu juga hilanglah penyakit yang menjijikan itu serta ia diberi paras yang tampan dan kulit yang bagus. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kau senangi? Si belang menjawab, unta. Atau kalau tidak salah ia mengatakan sapi. Perawi ragu-ragu antara unta dan sapi. Sebab orang yang belang dan botak satunya minta unta, yang lainnya minta sapi. Kemudian ia diberi unta yang sedang bunting 10 bulan. Dan malaikat tadi berkata, semoga engkau diberkati atas apa yang kau terima. Kemudian malaikat itu datang kepada si botak dan bertanya, apakah yang paling kau inginkan? Si botak menjawab, rambut yang rapi dan hilangnya penyakit yang menjadikan orang-orang jijik kepadaku ini. Malaikat lantas mengusap si botak dan seketika itu juga hilanglah penyakitnya serta tumbuh rambut yang rapi sebagai gantinya. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kau senangi? Si botak menjawab, sapi. Kemudian ia diberi sapi yang sedang bunting. Dan malaikat tadi berkata, semoga engkau diberkati atas apa yang kau terima. Kemudian malaikat itu datang kepada si buta dan bertanya, apakah yang paling kau inginkan? Si buta menjawab, Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Malaikat lantas mengusap orang tersebut dan Allah mengembalikan penglihatannya kepada orang tersebut. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kau senangi? Orang tersebut menjawab, kambing. Kemudian ia diberi kambing yang sedang bunting. Lama-kelamaan unta, sapi, dan kambing itu berkembang biak hingga unta memenuhi satu lapangan. Begitu pula sapi dan kambing, masing-masing memenuhi satu lapangan. Di kemudian hari malaikat itu datang kepada si belang dan menyamar sebagai orang yang berpenyakit belang, seperti keadaannya semula sambil berkata, saya adalah seorang miskin dan telah kehabisan bekal di tengah perjalanan ini. Dan sampai hari ini tidak ada harapan kecuali harapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepadamu saya benar-benar meminta pertolongan kepadamu dengan menyebut zat yang telah memberi engkau paras yang tampan dan kulit yang halus serta harta kekayaan. Saya meminta kepadamu seekor unta untuk bekal melanjutkan perjalanan saya. Si belang berkata, hak-hak yang harus saya tanggung masih banyak. Atau dengan kata lain, saya tidak bisa memberimu apa-apa. Malaikat itu berkata, kalau tidak salah, saya pernah kenal denganmu. Bukankah kamu dulu orang yang mempunyai sakit belang dan orang-orang jijik kepadamu? Dan bukanlah kamu dulu orang yang miskin lalu Allah memberi rahmat kepadamu? Si belang berkata, sesungguhnya saya mempunyai harta kekayaan ini, aku wariskan dari nenek moyangku. Malaikat berkata, jika kamu berdusta maka semoga Allah mengembalikanmu seperti keadaanmu semula. Kemudian malaikat itu datang kepada si botak dengan menyerupai orang yang berpenyakit botak seperti keadaan si botak waktu itu, dan berkata seperti apa yang dikatakannya kepada si belang. Si botak juga menjawab seperti si belang. Kemudian malaikat itu berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah menjadikan kamu seperti keadaanmu semula.
Malaikat melanjutkan perjalanannya ke tempat si buta dengan menyerupai orang yang buta seperti keadaan si buta waktu itu dan berkata, "Saya adalah seorang miskin. Saya telah kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan ini dan tidak ada lagi harapanku kecuali kepada Allah kemudian kepadamu. Saya benar-benar meminta pertolongan kepadamu dan menyebut zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, yaitu saya meminta 1 ekor kambing untuk bekal di dalam melanjutkan perjalanan saya." Kemudian orang itu atau si buta yang sudah sembuh itu menjawab, "Saya dulu adalah orang yang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatan saya, dan dulu miskin, kemudian Allah memberikan kekayaan seperti ini. Maka ambillah apa yang kau inginkan. Demi Allah, sekarang saya tidak akan memberatkan sesuatu kepadamu yang kau ambil karena Allah." Malaikat itu berkata, "Peliharalah harta kekayaanmu, karena kamu hanyalah diuji, dan Allah benar-benar ridho terhadap kamu, dan Allah telah memurkai kepada kedua kawanmu." Pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, anjuran untuk berlemah lembut dan memuliakan orang-orang lemah dan miskin, mencukupi kebutuhan mereka, tidak melukai hati mereka dan tidak menghinaannya. Yang kedua, ujian Allah terhadap hamba-hambanya untuk mengetahui di antara para hambanya yang bersyukur dan kufur nikmat, yang solih dan bukan solih. Yang ketiga, kewajiban mensyukuri dan menceritakan nikmat dan larangan kufur serta ingkar nikmat. Yang keempat, kemudian kemampuan para malaikat dalam merubah bentuk seperti menyamar sebagai manusia dan lainnya. Selanjutnya, dibolehkan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dengan maksud untuk mengambil pelajaran dari kisah tersebut, bukan untuk menggibahi mereka. Dan kemungkinan inilah hikmahnya mengapa tidak disebutkan nama-nama para pelaku dalam kisah tersebut. Yang keenam, diperbolehkan seseorang mengucapkan, harapanku hanya kepada Allah kemudian kepadamu." Perkataan seperti ini tidak termasuk syirik karena memakai summa yang berarti kemudian, bukan wa yang mengandung arti dan. Udah dibahas belum? Udah pernah dibahas belum di tauhid ini? Wah, kayak orang sumpah, wabillahi summa bik. Nah, ini diperbolehkan karena memakai summa, bukan wa. Billahi summa bik. Nah, ini diperbolehkan. Yang nggak boleh itu billahi wabik. Nggak boleh ini. Jadi kalau summa itu kan kemudian kan. Jadi yang diprioritaskan itu Allah. Kemudian orang yang kita meminta bantuan kepadanya. Kalau dan itu jadi setara. Iya, jadi setara kedudukannya. Jadi kedudukan Allah dengan orang yang dia meminta pertolongan itu setara, dan ini tidak boleh termasuk kepada perbuatan syirik. Yang ketujuh, banyaknya harta yang diberikan Allah pada seorang hamba tidak menunjukkan bahwa Allah lebih mencintai hamba tersebut. Sebab dengan harta itu Allah bermaksud menguji para pemilik harta. Selanjutnya, keutamaan bersedekah. Bakhil dan pelit adalah perbuatan yang tercela. Ada yang bertanya sebelum Anda tutup? Nggak ada? Baik, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan ya, jangan lupa makan.